Bab 1624. Kematian Blacky Jiang. Pedang Master Abadi ditebaskan, dan mata Blacky Jiang terpana. Tubuhnya yang luar biasa, secara bertahap berubah menjadi potongan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya. Aku mati begitu saja. Mati di tangan orang yang ada di tingkat fase distraksi sebelumnya, tapi sekarang tidak lebih dari fase transendensi tingkat 3, 2 kali dikalahkan olehnya. Jelas-jelas dirinya mendapat senjata berharga dari lapangan pembunuhan, dan dia akan menjadi pemimpin medan perang Gunung Iblis, bahkan ada kemungkinan untuk menjadi master sekte dari 5 anak sekte iblis besar. Karena kutu busuk yang aku remehkan sebelumnya, semuanya hilang. Blacky Jiang ingin berteriak, tapi dia tidak bisa mengeluarkan suara lagi. Tubuhnya meledak dan jatuh ke dasar lembah, seperti hujan darah. Tuan Muda Jiang, ini tidak mungkin. Long Yue tersandung ke tanah, menyaksikan jiwa dewa dari Blacky Jiang mati. Itu terlihat seperti kehilangan orang tua sendiri, dan seperti ayah dan ibu yang sudah meninggal. Fendi Qin juga tidak ada cara lain, jadi meraih Long Yue, dan membiarkan pihak lain melihat adegan ini. Fendi Qin segera merasa lega. Ini adalah orang tak terkalahkan yang kamu bicarakan. Ini adalah Blacky Jiang, yang tidak akan pernah bisa kita kalahkan dan kita pasti akan mati di tangannya. Fendi Qin menginjak Long Yue, melampiaskan akumulasi kemarahannya. Sialan, bukankah dia mati di bawah pedang kunoku, dan mati di hadapan adik keempatku? Ah, jangan pukuli lagi, aku sudah tahu dia salah. Long Yue berteriak minta ampun, tidak ada lagi arogansi sebelumnya. Apakah kamu berani menyombongkan diri lagi? Fendi Qin senang, dan memukuli Long Yue lagi. Kehilangan Blacky Jiang, kitab sihir hitam pembunuhan bergoyang dan terbang ke atas Eric Qin. Sebuah cahaya hitam jatuh, dan semua luka di tubuh Eric Qin sembuh. Ketika Eric Qin bersentuhan dengan kitab sihir hitam itu memudar sedikit dan secara bertahap berubah menjadi warna emas. Di dasar lembah, di kegelapan yang dalam, Eric Qin memegang buku kuno emas, seperti dewa cahaya dalam kegelapan, membuat semua orang terlihat hormat. Harta ini milik adikku sekarang. Fendi Qin menyeringai. Adik keempat, ayo pergi dan singkirkan antek-antek Blacky Jiang. Eric Qin mengangguk, lalu melirik naga sisik merah yang gugup. Naga sisik merah menjilati kaki depannya yang terluka, tetapi kali ini dia menatap Eric Qin dengan waspada, memutar tubuhnya dan melangkah mundur. Tiba-tiba merasa seperti telah tertipu lagi. Dia awalnya berpikir bahwa membunuh Blacky Jiang yang mengancam ini akan membantunya mendapatkan beberapa manfaat dari Eric Qin, tetapi sekarang Eric Qin telah merebut kitab sihir hitam ini. Bukankah dia yang paling berbahaya bagi dirinya sendiri? Orang ini tidak akan lupa dengan janjinya, dan menghabisinya kan? Dia mendengar bahwa kultivator masih menyukai benda-benda di tubuh naga sisik. Naga tua, jangan gugup, aku pasti akan melakukan apa yang aku janjikan padamu. Eric Qin melihat ekspresi naga sisik merah, dan tidak bisa menahan senyum, tapi aku harus mengurus beberapa hal sekarang. Apakah dirimu ingin ikut dengan aku? Aku akan mengajarimu di jalan, atau tetap di sini, tunggu sampai aku selesai. Groar. Naga sisik merah mendengar ini dan segera memanggil. Dia terbang dengan tergesa-gesa, dan mengantar Eric Qin di atas kepalanya. Sungguh lelucon, kalau menunggu nanti, siapa yang akan tahu ada perubahan atau tidak. Dan kitab dewa yang aku jaga juga sudah hilang, jadi apa yang perlu aku lakukan di sini? Kemudian naga sisik merah mengaum lagi, mendukung Eric Qin dan terbang dengan tiba-tiba. 100 mil jauhnya dari lembah retak, di luar kapal abadi, para kultivator terus berjuang. Seseorang terus jatuh, dan beberapa kultivator menyerang sampai lelah dan mati bersama satu sama lain sebelum mati. Tubuh Nano Ren terluka, dan reikinya sangat lemah.
Dan lawan di depannya, satu peringkat lebih tinggi darinya, bergegas ke arahnya dengan wajah menyeringai. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kalian pertahankan. Ketika Tuan Muda Jiang kembali, bukankah kalian akan mati juga? Kentut, omong kosongmu Blacky Jiang pasti akan mati di tangan teman seiman Qin. Nano Ren menggertakkan giginya, dia tidak percaya pada Eric Qin 2 kali sebelumnya, tetapi pada akhirnya Eric Qin melakukan apa yang dia katakan. Kali ini seharusnya begitu juga. Setelah satu gerakan, Nano Ren tersingkir dan jatuh ke tanah. Kultivator itu mencibir, siap untuk terbang dan memberinya pukulan terakhir. Dan saat ini, di atas langit, awan gelap mengembun, menyebabkan semua orang terpana, dan awan itu dengan cepat menghilang. Di Liga Pembunuhan, langsung menjadi cerah. Tuan Muda Jiang pasti telah membunuh lawan, dan kekuatannya telah meningkat lagi. Seorang kultivator dari aliansi bayangan tertawa. Tapi saat berikutnya, bawahan Blacky Jiang ini tiba-tiba berhenti tersenyum. Mereka ngeri dan menemukan bahwa, dalam daftar, nama Blacky Jiang perlahan-lahan menghilang. Kemudian, nama baru muncul di daftar. Eric Qin. Ini tidak mungkin. Melihat nama ini, para kultivator dari aliansi bayangan dan perkumpulan dua klan hampir berpikir bahwa mereka salah lihat. Mereka menggosok mata mereka dengan putus asa, tetapi karakter yang terang di atasnya sangat jelas di sana. Nama Blacky Jiang menghilang, yang satu mungkin dicoret dari daftar oleh Eric Qin, dan yang lainnya mungkin sudah mati. Jika Eric Qin dapat membunuh Blacky Jiang, apa yang akan mereka lakukan? Para kultivator ini terlihat panik dan putus asa. Teman seiman menang. Teman seiman tidak terkalahkan. Ketika Nano Ren dan yang lainnya melihat adegan ini, mereka sangat bersemangat, dan beberapa bahkan menangis. Mereka pernah jatuh dalam keputusasaan, dan pertarungan sebelumnya hanyalah perasaan mati atau keengganan, tetapi mereka tidak berharap bahwa Eric Qin akan sepenuhnya menyelamatkan mereka dari keputusasaan. Teman seiman, kita bertahan dan bekerja sama untuk menghentikan binatang buas ini. Kultivator tingkat 8 fase transendensi berteriak keras. Sialan, orang-orang ini penuh dengan nasib buruk, sama sekali tidak bisa membiarkan mereka melarikan diri. Para kultivator sangat bersemangat, bahkan Nano Ren juga membangkitkan kekuatan potensialnya, dan dia hanya menunda lawan. Aliansi bayangan dan lainnya bingung dan panik. Mereka bukan siapa-siapa tanpa pemimpin, dan sekarang Blacky Jiang sudah tidak ada, ini lebih seperti kekacauan. Tepat ketika situasinya menemui jalan buntu, auman naga bergema di seluruh dunia dan menyebar ke seluruh tempat. Para kultivator ini terkejut melihat seekor naga merah besar, dengan tubuh memutar yang megah, naik dari cakrawala. Itu menunjukkan dominasi tirani, merentangkan tubuh merahnya yang berkilauan, melintasi ratusan mil dalam sekejap mata, dan terbang di atas kepala semua orang. Di kepala naga sisik, Eric Qin berdiri tegak, dengan mata acuh tak acuh melihat ke bawah, seperti dewa naga kekaisaran. Kitab sihir hitam pembunuhan yang awalnya di sebelah Blacky Jiang, sekarang berada di telapak tangan Eric Qin. Cahanya tidak lagi hitam, tetapi emas mewakili Eric Qin. Naga merah cahaya keemasan, Eric Qin sangat mempesona saat ini. Semua orang terkejut. Kultivator di perahu abadi berteriak keras, dan murid aliansi bayangan dan geng iblis jadi ketakutan. Lari, Tuan Muda Jiang sudah habis. Awalnya, mereka masih memiliki secercah harapan terakhir, tetapi ketika mereka melihat bahwa kitab sihir hitam pembunuhan jatuh ke tangan Eric Qin, orang-orang ini benar-benar putus asa. Pada saat ini, dengan putus asa, orang-orang ini melarikan diri. Naga sisik merah menembak dengan tatapan meremehkan. Dia meraung, lalu mengeluarkan napas naga, dan kedua kultivator di fase transendensi langsung berteriak dan berubah menjadi abu terbang.
bersambung.